Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh sangat terkejut dari semua model pelayanan Yesus kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Hanya bacaan Injil hari ini sajalah yang mengisahkan sesuatu secara unik. Tokoh Yesus memainkan peran dengan sangat tegas. Kata-katanya pedis dan memiliki makna simbolis yang menyakitkan. Bagaimana tidak terhadap perempuan yang lemah, seorang ibu yang bingung karena sakit dan penderitaan anaknya, seorang ibu yang membutuhkan perhatian, seorang ibu yang butuh belas kasihan, seorang ibu yang menangisi anaknya, seorang ibu yang menaruh harapan besar pada Yesus, justru menerima kata-kata yang kedengarannya tak sopan. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bukankah masih ada tata bahasa lain yang lebih sopan yang bisa diungkapkan bagi ibu itu? Misalnya, "Saya capek, saya sibuk, saya tidak punya waktu, atau saya tidak bisa melayani sekarang ini." Mari kita menelisik kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. Yang pertama, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Ini masuk akal karena bagaimana mungkin orang tua tidak memperhatikan anaknya. Semua orang tua rela mengikat perut, makan garam demi kebutuhan anak-anak. Karena itu, memang kalau dalam satu rumah ada anak kandung dan anak angkat, maka kebanyakan kasih orang tua pasti lebih banyak kepada anak kandung. Jadi, Yesus memang mengakui bahwa Israel perlu mendapat perhatian yang lebih. Tapi yang menjadi soal adalah apakah surga juga sedang membeda-bedakan anak kandung dan anak tiri? Apakah anak-anak yang lain tidak membutuhkan makanan? Atau mungkin anak-anak tiri hanya sekedar makan, tidak harus kenyang? Bukankah anak tiri itu juga adalah buah karya Allah sendiri? Makin kita bertanya, makin kita sadar betapa kasarnya kata-kata ini, mengukur manusia dari makanan, menyamakan manusia dengan makanan.
Yang kedua, tidak patut mengambil roti bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Roti bagi anak dan roti bagi anjing. Zaman sekarang mengasihi binatang itu biasa. Ada orang yang karena rasa sayangnya, maka rela binatangnya minum susu, makan makanan bergizi daripada anak-anaknya sendiri. Lalu apakah surga begitu tega membiarkan anjing mati kelaparan karena roti hanyalah milik anak-anaknya? Terlalu keras kata-kata ini. Saya yakin jika kita yang dikatakan seperti itu, apalagi memposisikan kita seperti anjing, maka kita akan marah dan taruhannya adalah harga diri. Tapi yang mengherankan kita, mengapa perempuan itu tidak sedikit pun tersinggung? Apakah ia mati rasa? Apakah ia tidak punya rasa malu dan harga diri? Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya menelusuri peran perempuan Sirofenesia ini, justru kita menemukan banyak refleksi bagi iman kita. Perhatikan kata perempuan itu, "Benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Ada dua hal penting yang bisa dicatat di sini. Yang pertama, perempuan ini mengajarkan kita tentang arti kasih yang sesungguhnya. Markus menyebut ia seorang ibu. Ketika bertemu Yesus, ia tidak membicarakan kepentingan dirinya. Ia sedang membawa agenda keprihatinan bagi orang lain. Walau si sakit adalah anaknya sendiri, namun sesungguhnya ia sedang berjuang bagi kehidupan sesama. Ternyata konsep kasih bukanlah sebuah perdebatan harga diri. Kasih adalah sebuah tindakan yang melepaskan harga diri. Perempuan itu justru memberi warna baru. Mengasihi bukan soal anak kandung dan anak tiri. Mengasihi berarti memperlakukan orang lain sebagai manusia. Saya pernah diminta mendoakan sepasang suami istri yang sudah menikah 8 tahun, namun belum juga memiliki anak. Mereka rindu agar memiliki anak. Saya mencoba berdiskusi, lalu saya bilang, kenapa tidak angkat anak saja? Mereka bilang tidak sama, beda anak kandung dan anak angkat. Saya bilang justru itu yang luar biasa, sebab kalau kita belum punya anak, pernahkah kita merenung Tuhan juga punya maksud bagi kita? Mengasihi anak itu biasa, berkorban bagi anak itu harus. Kenapa? Karena itu anak kita. Tapi berkorban, mengasihi, mencintai anak orang lain itu baru luar biasa. Dan itu sesungguhnya yang disebut kasih. Kasih bukan soal makan kenyang, tapi kasih adalah soal berbagi, memberi remah kepada sesama, sekalipun yang di bawah meja itu status dan derajatnya hina seperti anjing. Yang kedua, iman bukan soal perdebatan teologis. Kita suka segala hal yang kita imani memuaskan otak pikiran kita. Iman itu membutuhkan kerendahan hati. Seekor anjing di bawah meja dapat bertahan hidup karena ia dengan setia menikmati setiap remah yang jatuh. Anjing yang memberontak dan merampas apa yang menjadi milik tuannya akan diusir dari meja dan tidak diberi apa-apa sekalipun hanya remah atau sisa-sisa makanan. Perempuan itu tidak memberi diri dalam perdebatan yang memuaskan otaknya. Ia memberi diri untuk merendahkan hati. Inilah rahasia iman yang luar biasa. Surga selalu menutup diri bagi mereka yang sombong. Surga menutup telinga bagi mereka yang terbatas, namun berlagak seolah tak terbatas. Saya ingat cerita tua tentang
lomba orang yang rendah hati. Setelah lomba, panitia menetapkan salah satu peserta sebagai orang yang paling rendah hati. Ia diberi medali kerendahan hati. Setelah lomba usai, orang ini kemana-mana selalu membawa medali kerendahan hati, ke pasar, kantor, kebun, di pesta, di tempat duka, dan di mana saja ia memamerkan medali kerendahan hati supaya semua orang mengakui dia sebagai orang yang paling rendah hati. Tidak lama kemudian panitia mencabut kembali medali kerendahan hati karena kerendahan hati bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dinyatakan melalui sikap hidup sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, dua hal ini cukup bagi kita. Sekarang kita kembali bertanya, apakah Yesus melakukan sebuah kesalahan? Jawabannya tidak. Justru Yesus mau mengajarkan sebuah model Injil yang baru. Injil tak boleh menjadi kabar murahan. Injil tidak boleh dipakai untuk melayani kepentingan diri sendiri. Injil harus diterima dengan kasih dan iman yang penuh kerendahan hati. Ibu itu dibenarkan karena kata-katanya cerminan orang yang rendah hati. Anaknya pun sembuh. Demikianlah setiap orang yang mengasihi dan penuh kerendahan hati pantas menyambut Injil yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, tahukah kita bahwa ada yang salah dengan mutu kekristenan kita? Tahukah kita bahwa kita sering membuat Injil menjadi murahan? Ya, ketika kita kehilangan rasa kasih bagi sesama, ketika kita menganggap diri terlalu luar biasa dan menjadi sombong, ketika kita merasa nyaman di meja makan, merasa teduh karena dapat makan dengan leluasa, dan lupa bahwa mesti ada remah yang dibagikan kepada mereka yang hina. Injil menjadi murahan ketika kita menahan berkat Tuhan yang kita terima untuk menggemukkan diri sendiri. Injil menjadi murahan ketika kita melayani tanpa keteladanan. Injil menjadi murahan karena kita lebih banyak bicara dan nol dalam aksi. Injil menjadi murahan ketika kita suka menghakimi sesama dan lupa menilai diri sendiri. Injil menjadi tawar ketika kita tidak pernah mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Perempuan Siro-Fenesia memberikan sumbangan baru bagi Injil dari negeri orang kafir, supaya kita, Anda dan saya yang beriman dan mengandalkan Yesus tidak membuat Injil menjadi murahan. Demikianlah arti dari Injil ini. Iman dimulai dari pengharapan dan diakhiri dengan penyerahan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami mohon ampun bila kami sampai melanggar perjanjian-Mu. Semoga kami lalu Kau bangkitkan dan Kau jadikan manusia baru berkat sabda Yesus Putra-Mu terkasih, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus.